Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan banyak orderan. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke channel Adik Maxim Tutor. Di video kali ini saya mau bahas yang lagi update-nya di beberapa hari ini, kurang lebih kemarin sampai hari ini, yaitu soal kenaikan harga ongkir dari Food and Shop teman-teman. Nah, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menganggap ini kebijakan yang salah atau keputusan yang salah. Jadi memang kalau kita lihat, teman-teman juga udah lihat mungkin, atau yang belum lihat, coba teman-teman lihat di bagian pengumuman. Di situ ada informasi terbaru soal order menguntungkan dengan biayanya teman-teman, yang mana ongkir dari Food and Shop yang 6.000 sebelumnya itu udah naik di harga Rp9.000. Jadi itu kenaikan yang signifikan, tetapi kenaikannya juga berimbas pada kenaikan harga saldo atau potongan dari ongkirnya teman-teman. Ini berakibat pada potongan saldo yang cukup lumayan besar. Nah, di aplikasi dijelaskan bahwa kenaikan saldo ini dengan karena bertambahnya, satu, kita tidak perlu lagi meminta ke customer untuk uang parkirnya. Terus yang kedua, yaitu kita dapat potongan saldo 1.000 yang dipotong dari pelanggan langsung. Jadi kita kena potongan saldo itu Rp2.040 teman-teman. Jadi kita hanya terima bersihnya itu, kalau kita bulatkan itu di Rp7.000. Jadi kalau kita bayar parkir 2.000, kita hanya dapat Rp5.000. Jadi kalau saya pikirnya ini sedikit memberatkan kita, karena sebelumnya di harga Maxim Food and Shop di harga 6.000, ketika kita berparkir kita minta ke pelanggan 2.000, jadi kita dapat 6.000. Itu tidak dapat 5.000 kalau hitungan-hitungan yang sekarang gitu. Jadi kenaikan ongkir ini bisa berpengaruh ke pendapatan kita dan bisa berpengaruh ke saldo kita yang akan cepat habis gitu. Jadi ini untuk aplikator, mohon untuk dipikirkan kembali kenaikan harga Food and Shop ini, apakah bisa membuat driver lebih sejahtera atau tidak gitu. Jadi kita harus betul-betul lihat di lapangan kalau memang Food and Shop ini atau uang parkir ini berpengaruh ke harga ongkir naik itu. Ini kalau kita lihat kemungkinan kenaikan harga ongkir ini kemungkinan atas atau kejadian yang mungkin di luaran sana banyak customer yang mengeluhkan uang parkir yang tidak sesuai dengan harga dari ongkir yang ada di aplikasi. Jadi harga tertera di situ tidak dicantumkan dengan uang parkir. Kemungkinan besar banyak customer yang merasa dirugikan dengan uang parkir ini, sehingga pihak aplikator itu memberikan kemudahan customer untuk dapat tidak membayar uang parkir dan menaruhnya di harga ongkirnya, dan menurunkan biaya Food and Shop dari yang 6.000 jadi 5.000. Kalau kita lihat potongannya itu teman-teman gitu. Jadi kemungkinan juga di luar sana, kalau kita lihat banyak driver memang meminta uang parkir karena memang banyaknya tempat-tempat parkir yang kita datangi, sehingga driver itu meminta uang parkir ke customer. Itu kewajiban sebagai driver untuk meminta uang parkir kepada customer. Tetapi teman-teman, di sebelumnya itu di harga ongkir 6.000 yang paling dekat, kalau kita dapat uang parkir, kita dapatkan bersih di 6.000 itu dari customer. Kalau dipotong saldo paling kita dapat 6.000 atau 5.500. Sekarang itu kita dapat bersihnya aja di 5.000, sementara potongan saldonya itu di 2.000. Jadi semuanya itu 9.000 teman-teman. Rp9.000 dipotong saldo 2.000, itu di 7.000, kita bayar parkir 2.000, kita kurang lagi jadi Rp5.000. Jadi kita hanya dapat bersihnya Rp5.000 teman-teman. Apakah ini menguntungkan atau tidak? Menurut saya ini sedikit tidak menguntungkan buat kita, tetapi kemungkinan ini pihak aplikator memberikan kebijakan ini untuk memudahkan customer dan menyulitkan driver. Ini menurut saya. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda soal ini, tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman soal hal ini, atau di daerah teman-teman belum ada kebijakan ini ataupun informasi terbaru kali ini, bisa teman-teman bagikan di kolom komentar. Nah,
kelanjutan dari informasi ini, yaitu ketika teman-teman dapatkan orderan food and shop dan itu harga terdekatnya di Rp9.000 dan kita mengambil barang di tempat yang itu membayar parkir, kita hanya mendapat keuntungan Rp5.000. Tetapi kalau kita tidak membayar parkir dan orderan ini kita udah dapatkan, kita dapat keuntungan Rp2.000. Jadi kita dapat ongkir yang paling terdekat itu Rp7.000 teman-teman. Ada potongan saldonya 2.000. Kalau teman-teman isi saldo 20.000 itu 10 orderan food and shop itu kita udah kehabisan saldo dan kita hanya dapat, kalau kita hitung 10 itu 9 kali 10 itu 90.000. Kalau bersihnya kita dapat 70.000, baru kita isi saldo lagi. Jadi kita hanya dapat 70.000 untuk 10 orderan teman-teman, karena potongannya 2.000. Itu cukup lumayan banyak untuk potongan saldo di 2.000. Jadi kita harus betul-betul melihat kalau ini betul-betul merugikan kita teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tidak mau ambil orderannya, teman-teman tinggal matikan aja untuk filternya untuk orderan food and shop dan juga food and goods, karena itu ada fee parkir 2.000. Terus juga teman-teman ambil yang delivery dan baik aja, karena itu lebih menguntungkan kalau yang saya lihat. Tetapi kalau teman-teman mau ambil nggak apa-apa juga, karena kita juga isi saldo kan. Cuman itu dia kebanyakan makan saldo 2.000, 10 order aja 2.000 udah habis saldonya kita. Itu kita udah cuma dapat 90.000, kita pakai lagi untuk beli saldo 20.000, bersihnya 70.000. Jadi ini sedikit merugikan kita sebagai driver. Ini hanya pendapat saya pribadi teman-teman. Dan teman-teman bisa baca di bagian pengumuman, di situ tertulis untuk infonya soal kenapa kita dapat fee potongan 1.000, terus juga kita dapat untuk free pembayaran parkir dan semuanya sudah dijelaskan di aplikasi. Teman-teman bisa lihat di bagian pengumuman semuanya. Dan kalau teman-teman ada pendapat soal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab bersama, ataupun kita akan diskusi di kolom komentar apakah teman-teman setuju dengan kebijakan ini atau tidak. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga sehat-sehat selalu, semoga diberikan banyak orderan, semoga juga teman-teman selalu safety di jalan. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Nanti kita akan berikan informasi-informasi terbaru soal Maxim di channel Adik Maxim Tutor, dan juga informasi terupdate soal aplikasi Maxim, dan juga live beat yang akan saya upload untuk teman-teman setiap penonton di channel Adik Maxim Tutor. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.